Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oge Surya dengan NPM S1J0240087. Ingin mempresentasikan tentang proyek metode morfologi spesies kentang Solanium tuberosum dengan famili Solanacea, dosen Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, MP. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2025. Morfologi akar. Akar memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ini fungsi secara umum akar. Leher akar atau pangkal akar, kolum yaitu bagian yang bersambung dengan pangkal batang berfungsi sebagai penghubung batang sama akar. Ujung akar, bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat berfungsi sebagai pertumbuhan batang akar. Bagian akar yang terdapat antara leher dan ujung berfungsi sebagai tumbuhnya cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar yaitu bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok yang berfungsi sebagai masing-masing dapat mengandalkan percabangannya lagi. Serabut akar, cabang-cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yaitu bagian akar yang sesungguhnya menyerupai menonjolan sel-sel kulit luar akar yang berfungsi untuk lebih banyak menyerap air dan zat-zat mineral makanan. Tudung akar, bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang berfungsi untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Sistem perakaran pada kentang yaitu sistem perakaran tunggang jika ditanam melalui biji. Alasannya karena akar kentang, akar lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Dan karena tumbuhan kentang ialah tumbuhan dikotil. Sistem perakaran pada akar tunggang kentang yaitu sistem perakaran berbentuk bercabang. Alasannya karena dari akar utama batang kentang akar tumbuh cabang-cabang akar lateral yang menyebar ke samping. Tugas khusus akar kentang yaitu tidak ada tugas yang dimiliki tugas khusus akar kentang. Alasannya karena akar pada kentang adalah akar tunggang yang tidak memiliki tugas khusus. Morfologi batang. Secara umum, batang memiliki tugas dan fungsinya, yaitu mendukung bagian-bagian tumbuh yang ada di atas tanah seperti daun, bunga, serta buah, memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa sehingga dari segi kepentingan tumbuhan bagian-bagian tadi terdapat dalam posisi yang paling menguntungkan. Transportasi atau jalan pengangkut air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkut hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah menjadi tempat penimbunnya zat-zat makanan cadangan. Batang kentang ialah tumbuhan yang jelas berbatang karena alasan batang adalah tumbuhan dikotil dan tampak terlihat jelas batang kentang yang bagiannya bawah lebih besar dan ke ujung semakin mengecil. Batang kentang adalah tumbuhan jelas berbatang basah atau tumbuhan berbatang basah karena alasannya batang lunak berair disebut batang basah. Permukaan dari batang kentang berambut pilosus karena alasannya batang kentang ditutupi rambut-rambut halus. Pada saat dipegang akan terasa rambut-rambut halusnya. Arah tumbuh batang kentang yaitu sorong ke atas atau condong karena alasannya pangkal batang seperti hendak berbaring tetapi bagian lainnya lalu membelok ke atas. Percabangan batang kentang yaitu percabangan simpodial. Batang pokoknya sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhan atau skala besarnya cepat menumbuh dibandingkan dengan cabangnya. Sifat pada batang kentang memiliki sifat geragi karena alasan cabang-cabang pada kentang kecil panjang yang tumbuhnya merayap dan dari buku-buku ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar.
Arah tumbuh cabang kentang yaitu condong ke atas karena alasan cabang dengan batang pokok kentang membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Menurut umur, tumbuhan kentang termasuk dalam tumbuhan semusim karena alasannya umurnya pendek, umur kurang dari 1 tahun, sudah mati atau sudah panen. Roset akar yaitu batang amat pendek sehingga semua daun berjejal di atas tanah. Jadi roset ini sangat dekat sama akar. Contohnya pada spesies bobak, dan itulah roset akar. Percabangan batang. Percabangan batang ada beberapa macam yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu percabangan monopodial, percabangan simpodial, percabangan menggarpu atau dikotum. Cabang-cabang pada suatu tumbuhan memiliki sifat bermacam-macam. Geragi, wiwi atau tunas air, sirung panjang. Arah tumbuh cabang dibedakan menjadi tegak, condong ke atas, mendatar, tekulai, dan bergantung. Percabangan pada kentang adalah simpodial, memiliki sifat geragi, dan arah tumbuhnya adalah condong ke atas. Morfologi daun. Fungsi umum dari daun adalah fotosintesis, pertukaran gas, transpirasi, penyimpanan cadangan air dan makanan, perlindungan, perkembangbiakan vegetatif, dan respirasi. Daun kentang memiliki 3 bagian, yaitu anak daun, tangkai daun, ibu tangkai daun. Anak daun adalah bagian utama helaian daun yang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Tangkai daun bagian yang menghubungkan helaian daun dengan batang, berfungsi untuk menopang helaian daun agar mendapatkan sinar matahari. Ibu tangkai daun bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helai-helaian daun yang masing-masing dinamakan anak daun. Daun lengkap atau daun tidak lengkap. Kentang termasuk ke dalam daun tidak lengkap atau daun bertangkai dikarenakan alasannya daun kentang hanya memiliki tangkai daun dan lamina helaian daun. Tangkai daun dan helaian daun langsung terhubung, tidak adanya upi daun maka disebut daun bertangkai. Daun kentang tidak memiliki upi daun atau pagina karena daun yang memiliki upi terdapat pada tanaman monokotil, dan sedangkan daun kentang adalah tanaman dikotil, hanya memiliki helaian dan tangkai daun. Daun kentang punya tangkai daun dikarenakan alasan tanaman dikotil dan daun bertangkai, dan untuk mendukung fungsi daun dalam terjadinya fotosintesis. Bentuk daun kentang memiliki bentuk jorong, alasannya panjang banding lebar, panjangnya 1,5 sampai 2 banding 1, dan bagian terlebarnya terdapat pada tengah-tengah daun. Daun kentang ujungnya meruncing seperti ujung runcing yang lancip, sudutnya lebih kecil dari 90 derajat, tetapi titik pertemuannya keduanya tepi daun jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daunnya nampak sempit, panjang, dan runcing. Tulang daun kentang termasuk dalam daun bertulang menyirip, alasannya karena daun ini mempunyai ibu tulang daun yang menyerupai tersusun tulang daun menyerupai tangkai daun yang berjalar dari pangkal daun sampai ujung daun. Dari ibu tulang daun keluar tulang-tulang cabang dan susunannya seperti duri ikan, oleh karena itu disebut tulang bertulang menyirip. Pada daun kentang, pangkalnya daun berbentuk tumpul bisa dilihat dari sudut lebih besar dari 90 derajat atau sudut tumpul. Sudutnya hampir mendekati 180 derajat. Daging daun kentang tipis lunak, herbaceous, alasannya karena memiliki helaian yang tipis dan cenderung lemas, dan teksturnya tidak kaku seperti fragmen atau tebal berdaging. Tepi daun kentang bertepi rata, alasannya karena daun kentang tidak memiliki tore-tore tepi daun. Permukaan daun kentang memiliki bulu halus dan rapat, alasannya pada saat diraba terasa seperti laken atau bludru yang disebabkan oleh trikoma.
Daun kentang termasuk daun majemuk karena alasannya tangkai bercabang mempunyai ibu tangkai daun, dan pada cabang tangkai anak daun terdapat helaian daun, sehingga pada daun kentang terdapat satu tangkai daun lebih dari satu helaian daun, maka disebut daun majemuk. Susunan daun kentang, daun majemuk menyirip berselang-seling karena alasannya anak-anak daun pada ibu tangkai berselang-seling, pasangan anak daun yang lebar dengan pasangan anak daun yang sempit. Warna daun pada kentang ialah hijau tua karena disebabkan oleh kloroplas, organel yang mengandung klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis, dan dipengaruhinya banyak kloroplas sehingga warna daun kentang menjadi hijau tua. Tata letak daun pada batang kentang adalah pada buku-buku batang hanya terdapat satu daun yang dinamakan tersebar, folia sforza. Karena alasan pada setiap buku batang kentang terdapat satu daun dan tidak tumbuh berpasangan, dan tumbuh satu ibu tangkai daun setiap buku batang kentang. Morfologi bunga. Bunga secara umum memiliki fungsi sebagai organ polinase dan organ fertilisasi untuk propaganda keturunan atau penyerbukan. Sebagai organ reproduksi tanaman dan menarik serangga membantu penyerbukan. Bunga kentang termasuk ke dalam bunga lengkap atau bunga sempurna karena alasannya terdiri atas satu lingkaran daun-daun kelopak, satu lingkaran daun-daun mahkota, satu atau dua lingkaran benang-benang sari, dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagiannya tersusun dari dalam 4 lingkaran. Bunga kentang termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki 2 alat reproduksi, benang sari alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Bunga kentang termasuk ke dalam bunga majemuk karena alasannya pada satu cabang terdapat lebih dari satu bunga. Pada satu ibu tangkai bunga memiliki lebih dari satu bunga. Bunga kentang adalah bunga majemuk dengan susunan bunga payung majemuk atau umbella composita. Tumbuhan kentang ialah tumbuhan yang berumah satu karena alasan pada tumbuhan kentang mempunyai bunga jantan dan bunga betina dalam satu individu. Tata letak periantum pada repeculum pada bunga kentang Plocaeolus, yaitu letak bagian-bagian bunga tersusun. Bunga kentang memiliki simetri beraturan atau bersimetri banyak karena alasannya dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam 2 bagian yang bersetangkup. Bentuk repeculum kerucut hingga putik yang berada di tengah-tengah duduk yang paling tinggi. Bentuk kelopak bunga kentang berbentuk beraturan atau antrimorfa yang berbentuk bintang. Bentuk korola bunga kentang termasuk dalam bentuk beraturan yang meliputi bentuk bintang. Kedudukan benang sari pada bunga kentang berada di benang sari tampak duduk di antara tajuk bunga. Penyerbukan kentang ialah penyerbukan termasuk dalam penyerbukan tetangga. Perantara penyerbukan kentang adalah perantara serangga. Karena alasannya, karena tertariknya pada warna bau dan terdapat makanan serangga yaitu nektar pada bunga kentang. Morfologi buah. Pembuahan ganda.
Serbuk sari yang berkecambah akan mengalami pembelahan meiosis 2 kali berturut-turut sehingga dihasilkan 4 inti sel sperma. 4 sel inti sperma tersebut berjalan menuju mikrofil. Setelah sampai ke mikrofil, maka 2 inti sperma akan mati sehingga tinggal 2 inti saja. Dari 2 inti sperma yang tertinggal, masing-masing akan membuahi sel telur dan nuklea. Buah kentang ialah termasuk dalam buah sejati karena alasannya buah kentang semata-mata terbentuk dari bakal buah atau paling terdepan sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur itu, dan buah kentang tidak terbungkus. Tidak ada bagian bunga kentang yang ikut berkembang karena buah kentang ialah buah sejati yang bagian-bagian bunganya telah mengalami keguguran. Buah kentang termasuk buah sejati tunggal karena alasannya buah kentang terdiri dari 1 bunga dan 1 bakal buah. Tipe dan jenis buah kentang. Buah kentang adalah bertipe jenis berdaging karena alasannya dinding bagian buah melebar menjadi tebal dan berdaging. Morfologi biji. Bagian-bagian biji yaitu inti biji, kulit biji, dan tali pusar. Masing-masing bagian kulit biji, lapisan kulit dalam, mempunyai karakter tipis seperti selaput, sering juga dinamakan kulit ari. Lapisan kulit luar mempunyai karakter tipis dan kaku seperti kulit. Bagian ini merupakan perlindungan utama bagi bagian biji yang dinamakan di dalamnya dan berwarna putih dan licin. Bagian kulit biji kentang, salut biji yang berasal dari pertumbuhan tali pusar biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berbeda dengan bagian lainnya kulit biji, yaitu bagian biji luar. Inti biji putih lembaga, jaringan berisi cadangan makanan untuk masa pemulaan kehidupan tumbuhan baru perkecambahan sebelum dapat mencari makanan sendiri. Lembaga atau embrio, tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Akar lembaga. Akar ini akan tumbuh menjadi akar tunggang yang tergolong tanaman dikotil, ujungnya menghadap ke arah liang biji yang berfungsi menembus kulit biji dan keluar. Daun lembaga, yang merupakan daun pertama suatu tumbuhan dan berfungsi sebagai penimbun makanan, sebagai alat asimilasi dan alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga. Akar lembaga yang dinamakan 2 bagian, ruas batang di atas daun lembaga dan ruas batang di bawah daun lembaga. Jumlah daun lembaga kentang adalah 2 karena kentang adalah tumbuhan dikotil yang bijinya terbelah 2. Tipe perkecambahan pada kentang yaitu tipe epigial karena alasan pembentangan ruas batang di bawah daun lembaganya lalu terangkat ke atas, muncul ke atas tanah, dan kentang adalah tumbuhan dikotil. Organ metamorfa dan aksesoria. Yang pertama ada kuncup, bagian yang melilit bakal tunas dan dapat berkembang menjadi daun batang atau bunga baru. Kuncup memiliki fungsi tertentu. Kuncup ujung pada ujung batang, kuncup ketiak pada ketiak daun, kuncup liar, dan juga ada kuncup akar yang memungkinkan pertumbuhan vegetatif. Rimpang adalah bagian batang bawah tanah yang tumbuhnya mendatar dan menghasilkan tunas baru. Contohnya pada lengkuas dan lengkuas. Umbi.
Bagian tumbuhan yang mengalami pembesaran sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang dibagi menjadi dua. Umbi batang, contohnya kentang, dan umbi akar adalah singkong. Umbi lapis, modifikasi daun yang membentuk lapisan-lapisan menyelimuti bagian-bagian batang kecil yang ditelan di tengah. Contohnya bawang merah. Alat pembelit, organ yang tumbuh mengalami modifikasi untuk membantu pertumbuhan merambat atau menopang dirinya dengan melilit diri pada benda di sekitarnya. Contoh anggur. Piala, daun yang mengalami metamorfosis menjadi bentuk seperti kantong atau piala untuk menangkap dan mencari serangga. Contohnya kantung semar. Kentang memiliki kentang memiliki metamorfa umbi atau tuber karena alasan kentang memiliki bagian yang mengalami pembesaran sebagai cadangan makanan. Kuncup, karena alasan bagian kentang, umbi kentang dapat menjadi tunas yang dapat berkembang menjadi batang kentang. Organ aksesoria pada kentang yaitu trikoma, karena bulu pada daun dan batang kentang dapat ditemukan bulu-bulu halus di permukaannya. Rambut kelencar, karena alasan kentang termasuk ke dalam famili Solanaceae yang ujung daunnya mengeluarkan zat kimia yang dapat menghasilkan senyawa kimia pertahanan. Manfaat akar kentang yaitu sebagai antioksida dan kalium yang berguna untuk kesehatan, pencernaan, dan menjaga berat badan. Manfaat batang kentang yaitu sebagai antioksida, seperti polifenol, kegunaannya dapat melindungi sel-sel dari luka bakar. Manfaat daun kentang yaitu sebagai antiinflamasi yang kegunaannya untuk peradangan tubuh. Mengandung solanin sebagai pelindungan hama dan patogen. Manfaat bunga kentang yaitu sebagai sumber senyawa bioaktif yang berguna sebagai obat-obatan seperti flavonoid dan alkaloid. Manfaat buah kentang yaitu sumber serotonin yang sangat beracun, bermanfaat untuk pertahanan melindungi diri kentang dari herbivora. Manfaat biji kentang yaitu bermanfaat untuk pemulihan varietas baru, berguna menciptakan varietas yang unggul.